Could this happen to me? Mantap, hasilnya sangat luar biasa. Bisa kita saksikan bersama ya. Di batang-batang, di pohon-pohon ya, di daun-daun ya, semuanya penuh buah ya, berbunga. Buah untuk duriannya Bapak Almudi sangat luar biasa. Kenapa? Karena beliaunya sudah mengaplikasikan pupuk organik eco farming, baru pengaplikasian ketiga dan kita sudah rasakan manfaatnya, hasilnya sangat luar biasa. Nah, inilah perkebunan durian Pak Almudi, kurang lebih 100 pohon. Dan buat rekan-rekan seluruh Indonesia, ya kita lihat bersama ini pohon durian saya. Nah, alhamdulillah hampir sama dengan pohon duriannya Pak Almudi dan buahnya juga sangat luar biasa. Nah, kita bisa saksikan bersama ya, hampir 1 jengkal dari buah ya. Nah, nanti kalau sudah besar kemungkinan nanti tidak muat di tanah karena banyak sekali buahnya. Hampir seluruh pohon-pohon sudah ada buah. Jadi kita bisa lihat bersama teman-teman. Nah, karena kita sudah menggunakan pupuk organik eco farming yang hasilnya sangat luar biasa. Nah, ini baru pengaplikasian juga 3 kali penyemprotan ya. Nah, kita sudah rasakan manfaatnya. Bahwasanya bisa meningkatkan hasil produksi ya, meningkatkan kualitas produksi dan tidak ada hama. Nah, tidak ada hama dan kami juga sudah menghemat pupuk lain 75% ya. Nah, tetap kami gunakan cuma hanya 25% aja. Oke, jadi saya sarankan para petani seluruh Indonesia segera menggunakan pupuk organik eco farming agar bisa merasakan hasilnya ya, manfaat yang sangat luar biasa. Saya berada di Dasan Baru, Kecamatan Suela. Kebetulan buah durian ini udah memakai eco farming mungkin kurang lebih 1 minggu. Dan ini buahnya, lihat saudara-saudara, satu ranting ini buahnya sampai mencapai 30 biji. Masya Allah. Salam sinergi buat kita semua dimanapun berada. Ini pohonnya sekitar mungkin 2 meter lebih sedikit dan masing-masing ranting sudah mengeluarkan pucuk dan tanda-tanda ingin berbunga dan berbuah. Nah, lihat buahnya juga di bawah. Masya Allah, luar biasa eco farming. Di batang-batangnya udah pada keluar tanda-tanda mau berbuah. Nah, sekian dari saya. Ini luar biasanya ini. Coba lihat ini. Nah, panjang buahnya sekitar 15 sentian. Jadi luar biasanya ini ada beberapa cetak. Jadi luas ini sekitar setengah hektar buatnya yang menggunakan pupuk eco farming. Nah, itu di sana ya, ayo. Nah, ini semuanya menggunakan pupuk eco farming. Ini salah satu bukti nyata bahwa penggunaan eco farming ini sangat disenangi oleh petani. Dan mudah-mudahan ke depan ini petani cabai sekitar sini mereka sudah menyaksikan sendiri bagaimana hasil daripada penggunaan pupuk eco farming ini. Dan ke depan Pak Haji akan menambahi mungkin sampai sekitar 2 hektar lahan yang sebelah sana. Ada 2 hektar. Karena melihat satu keberhasilan yang ada di sini. Nah, coba cabenya itu rata-rata di atas 10 cm ya. Nah, kecil-kecil. Nah, ini rata-rata di atas 15 cm. Nah, ini. Ya, panjang. Mulus bersih. Ya, di atas 15 cm. Jadi semua ini adalah kebun cabai.
Tim pembinanya beliau adalah Pak Ansar dari grup Warrior 2. Ini luar biasa. Mudah-mudahan ayo kita semarakkan, kita semangatkan. Ini minta untuk yang kedua kalinya. Alhamdulillah ada perkembangan pada tanaman cabai apa ya? Iya, tanaman cabai. Gimana Pak hasil setelah pemakaian eco farming yang pertama? Alhamdulillah setelah pakai eco farming yang pertama, pertumbuhan cabai ini pertumbuhannya bagus sekali tuh. Buahnya lebat. Lihat guys, pada lebat ya buahnya tuh. Buahnya juga pertumbuhan sangat lebat nih. Tuh. Coba ke sini ya, lihat. Lihat guys. Wih, mantap ini bener eco farming. Luar biasa. Cabai saya setelah pakai eco farming ada perubahan. Tuh. Ini ya Pak, yang kedua kalinya ya beli eco farming Pak. Iya, yang kedua kalinya eco farming ini. Saya lagi kerja guys, langsung ditelepon sama si bapak ini, minta eco farming yang keduanya. Soalnya bagus katanya, alhamdulillah. Wih, mantap Pak, bener Pak. Saya nih. Buahnya bagus-bagus, enggak kena hama. Gak kena hama Pak ya? Gak kena patek gitu enggak? Enggak kena ini. Ih, bener mantap eco farming. Coba Pak lihat Pak itu eco farmingnya Pak, kasih lihat Pak. Sini Pak. Eco farming ini. Oh, lihat guys. Si bapak ini. Farming. Mantap. Eco farming emang luar biasa. Halo, assalamualaikum sobat-sobat rekan-rekan semuanya yang petani, khususnya petani cabai ya. Ini alhamdulillah hasil daripada aplikasi pupuk eco farming di cabai yang sudah keriting dan cabai yang maaf kita cerita yang hampir-hampirnya sudah mati pada 1 bulan yang lalu ya. Tapi alhamdulillah dengan pertolongan Allah dan dengan usaha kita dengan menggunakan pupuk eco farming saudara-saudara semua. Nah, Bapak bisa kita lihat sendiri hasilnya. Lihat dari buahnya, dari daunnya, hasil buahnya ini. Nah, panjangnya juga hampir 1 jengkal ya. Ini sebenarnya kalau kita lihat dari sebulan yang lalu sebelum menggunakan pupuk eco farming sudah 50-50. Berarti 50 hidup, 50-nya sudah mati. Tapi alhamdulillah setelah menggunakan pupuk eco farming, alhamdulillah ini hasilnya saudara-saudara semua. Lihat ya. Alhamdulillah, masya Allah, luar biasa, dahsyat pupuk eco farming. Ya, kita bisa lihat bunga-bunganya sudah mulai keluar, daun-daunnya sudah pucuk-pucuk barunya, ya. Nah, ini lihat yang lebih dekat, ya. Alhamdulillah, masya Allah, ya Allah. Jadi saran saya kepada semua petani kita Indonesia, yang khususnya cabainya keriting, nah lihat, alhamdulillah hasil buahnya, masya Allah, dahsyatnya nih. Sekarang kita lagi berada di lahannya Pak Sudarlan. Jadi kita lagi nengok hasil cabai yang telah menggunakan eco farming. Ya beginilah teman-teman, cabai yang sudah menggunakan eco farming. Bisa lihat sendiri kan hasilnya, hasil buahnya. Begini teman-teman hasilnya, sangat bagus sekali. Ini Bapak Sudarlan yang punya kebun cabai. Kalau saya cuman wawancara aja karena bapaknya ngambil produk dari saya gitu. Bisa dilihat ya teman-teman ya, keadaan buahnya. Sangat bagus sekali. Tengok teman-teman buahnya. Nah ini bapaknya punya nih teman-teman. Nah, ini keadaan buahnya nggak ada busuk sama sekali. Sudah 8 kali. Sudah 8 kali panen Pak ya? Iya. Nah, sudah 8 kali panen teman-teman. Buahnya masih tetap banyak. Nggak berkurang, malah makin tambah buahnya teman-teman. Nggak habis-habis. Gitulah kalau kita pakai pupuk eco farming teman-teman. Hasilnya lebih meningkat, panennya lebih cepat. Ya, bisa lihat teman-teman. Ya, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini hari pagi-pagi kita langsung datang melihat hasil pemupukan dengan eco farming. Ini hasilnya. Jadi penanaman yang sama, ada juga di sebelahnya. Ini penanaman yang sama.
kebetulan kita berdekatan melihat contoh ini pemupukan pada penanaman hari yang sama, tapi ini tidak menggunakan eco farming. Ini yang tidak menggunakan eco farming. Ini contohnya. Ini contohnya. Sementara ini yang kita menggunakan eco farming. Nah, ini dia. Pada hari yang sama, nah ini dia. Ini langsung pantau kembali bersama dengan tim eco farming. Nah, ini dia. Luar biasa. Luar biasa buahnya. Inilah hasil bukti di lapangan. Mengapa kita sangat antusias? Karena terbukti di lapangan memang eco farming. Nah, inilah percontohan pupuk eco farming tadi. Baru nak ini. Ini baru berapa kali makanya? Baru 2 kali. Umur ini dari pertamanya umur berapa hari? Ini kalau hari Jumat kemarin kan umur 37 hari. Ini hari? Ini hari Minggu, hari Selasa. Iya. Jadi Jumat sampai ke Selasa itu berapa hari? Berapa hari? 4 hari. Nah, taruhlah sekitar umur 40 hari. Oh, jadi pertamanya umur berapa hari? Umur pertamanya baru setelah baca selesai baru aku semprot di lahan. Oh. Habis itu aku rendam banyu itu tuh 3 hari, aku buang tanam. Baru itu, baru ini. Baru ini 2 kali bejaman. Aduh, kono baju belum kan? Belum lah, nengok. Iya, Berarti yang pertama itu sebelum ada tanaman. Waktu tanah itu diolah. Diolah, sampai tanahnya sampai terbuka-buka kalau ya Allah masih, tapi padinya Nah, itu. padinya masih bagus. Nah, cuman 2 kali. Tapi pakai pupuk kimia lain enggak? Enggak. Nah, Lolos sama sekali. Lolos sama sekali. Lolos. Tidak amali. Nah, Jadi cara cemprotan kata Bu Tati tadi dengan obat dicampur yang 1 liter itu ya. Oh, 1 Jadi liter. satu tank ini berapa sendok terkasih? 40 cc. 40 cc. Kan itu kan satu botol kecil, Ya. dicampurkan banyu seliter. Ya. Itu kan jadikan induk. Ya. Setelah jadi induk, nah kita dalam satu tangki ngambil 40 cc air yang 1 liter tadi. Untuk satu tangki. Sendok ya. Taruh lah 4 sendok, 5 sendok lah. Iyalah, ya. Apa 4 Jadi tutup bisa aqua itu kan 4 kali. seliter ya, tuh 4 cukup kali. sekitar 30 tangki ya. Heeh. Sampai 30 tangki. Ya inilah padi aku yang sebenarnya. Jadi aku kan enggak main-main ngirim di video tuh enggak main-main. Memang nyangkutnya ini. Nengok kanan kirinya Bu di syuting kalau kan. Yo, nah yang lain be kering kalau ndak berani nanam. Yo, nah yang lain kering kalau ndak berani nanam. Cuman sawah Pak Rudin dewe yang berani nanam nih berkat eco racing. Eco farming ya. Yang sebelah tuh sama baik ya. Itu sama baik mati sekali. Ya. Setelah ada hujan ini dia kan biarlah kakek baik kata dia kan. Oh. Nunggu nak hujan. Sayang kata obatnya, ndak meresap. Aman aku memang nak puji coba. Iya, tapi dia ini kalau dia kan kita tuh banyak kutu poteh itu, nah kupu-kupu poteh itu ulat dia kayak. Kutu potehnya ndak kan. Biasanya kan kering banyak. Orang itu tidak ada orang, tidak kena orang ya. Nah, tidak kena orang. Ndak ya. Nah, dijingoi ada kena orang apa tidak? Kan orangnya. Ada musim kemarau nih biasanya orang tuh belalang banyak. Ini kan kurang dia. Pada baru cuma hali ya makanya. Ya itu tidak nanam tuh yang lamain. Itu nanam. Jadi yang lainnya tidak nanam kalau. Pak Rudin dewe yang berani dengan menggunakan pupuk eco farming. Jak bawa tadi pupuknya ya. Aku tuh lupa pula tadi bawa untuk ini ya fotonya. Oh iya. Nah, kana, wih. Nah, pupuknya nih. Ini dia. Pupuknya eco farming. Nah, tuh. Itu, nah itu pupuknya. Ya, ini pupuk organik ya. Organik eco farming kan untuk pupuknya kan. Pupuk organik super aktif dan pencegah hama tanaman. Nah, dia langsung. Karena ini juga terima penyakit. Dia langsung Nah. pupuk langsung itu.
Nah, pupuk langsung. Nah, pupuk lain kimia tuh cuma 25% be dari kebiasaan. Tuh kalau biasa itu pakai komposisi 3 pikul itu cukup 75 kilo be. Nah, 75 be cukup misal urea 50 kilo. Kali pupuk 4 pikul. Nah. Jadi sepikul itu cukup. Nah, sepikul cukup jangan tidak perlu tapi makai heka ya kan. Nah, maka yang ini tambah eco farming ini. Cukup sepikul menghemat pupuk ibarat kimia. kita udah makan 3 piring, makan hanya cukup 1 piring. Iya enggak? Ya, tapi itulah padi kan organik. Jadi bukan kualitas beras itu kan terjamin, tidak takut obu keracunan. Nah, iya ya untuk melindungi penyakit ya. Nah, itu kan. Itu yang penting tuh. Pengaplikasian pupuk eco farming pada tanaman padi dengan lahan Bapak Suherman. Di sini kita akan sedikit berbagi manfaat tentang manfaat pupuk eco farming itu sendiri di lahan Bapak Suherman, dan bisa dibandingkan dengan nanti di lahan yang tidak memakai eco farming. Dengan Bapak Suherman, Pak Suherman ini pakai pupuk eco farming sudah habis berapa botol ini? 1 botol untuk 2 kali penyemprotan. 1 botol untuk 2 kali penyemprotan. Kita lihat di sini tanaman padinya sudah tinggi tanpa pemakaian kimia, baik dari fungisida ataupun insektisidanya. Tapi kita lihat di sini tanaman sudah terlihat sangat subur dibandingkan dengan lahan sebelah punya Bapak Sabar ini. Dia sudah memakai pupuk berapa kuintal Pak Herman? 7 karung 3,5 kuintal. 3,5 kuintal dan sudah memakai racun rumput untuk menanggulangi gulma. Kita bisa hitung sendiri berapa selisih antara pemakaian pupuk eco farming dan pemakaian pupuk kimia. Sudah sangat jelas di sini lahan Bapak Suherman tanpa pemakaian pupuk kimia ataupun racun kimia sudah bisa menyamai yang memakai pupuk kimia yang pada saat ini sudah memakai 3,5 kuintal pada tanaman padinya. Ada istilahnya manfaat lain nggak selain untuk tanaman? Mungkin untuk hama atau lain sebagainya Pak Herman? Kemarin yang kita herankan itu waktu di rumput ya, waktu ada hujan pertama itu ada serangan hama tikus. Ya. Ini yang punya adik ini padinya dia itu dimakan, rumputnya juga banyak, cuman rumputnya tidak dimakan. Nah kita yang pakai eco farming ini, dia malah makan rumputnya, padinya nggak termakan gitu loh. Oh, jadi pemakaian pupuk eco farming selain menambah kesuburan tanaman, menurut pengakuan Bapak Suherman, hama tikus pun akan menghindari tanaman yang memakai pupuk eco farming. Jadi rekan-rekan sahabat petani sudah dibuktikan oleh Bapak Suherman tidak hanya untuk menyuburkan tanaman dan bisa juga untuk mencegah hama-hama tikus. Dan ini sudah disemprot obat ulat belum Pak Herman? Sama sekali belum tersentuh bahan kimia Pak. Ini sekitar baru 3 hari ya sudah nyemprot. Nah kalau yang kimia. Bapak Sabar ini sudah menggunakan obat-obat ulat insektisida. Masih banyak tanaman-tanaman daun yang ini Pak, yang masih bekas terserang ulat. Di sini daunnya pada bolong-bolong. Nah, banyak sekali masih akibat hama ulat yang kalau di pupuk eco farming itu sendiri kita bisa lihat Pak, di sini sangat daunnya mulus, melambai ya, tegak semua. Tegak semua, sedangkan yang lebih keras, tegak semua. Kemudian yang pakai pupuk kimia kita lihat itu sangat lembut, kemudian daunnya tidak tegak. Jadi mungkin untuk para petani yang khususnya berdomisili di Muara Telang dan sekitarnya, kita
dari PT Bandung Eko Sinergi Teknologi mempunyai produk ini eco farming yang sudah terbukti manfaatnya untuk membantu petani dalam pengolahan lahan pertanian. Dan semoga nantinya hasil panen di tempat Bapak Suherman ini bisa meningkat tentunya dan berkah. Amin. Jadi oke, mungkin itu video pada kali ini. Saya Ilyas Mitra Sinergi mengajak kepada semua sahabat petani, marilah kita pakai pupuk eco farming. Teman-teman bisa dilihat kita akan menghitung jumlah anakan di padi yang menggunakan eco farming dengan treatment khusus yang dilakukan oleh Pak Muhaimin. Bisa dilihat kedalaman lumpur. Mas, cabutan. Oh, dicabut. Nah, Cabut. bisa dilihat kedalaman lumpur. Wih. Iya, namanya 10 batang. Nanti kembalikan lagi. Nah, angkatan sini. langsung di bawahnya. Nah, akarnya kayak gitu tuh. Bayangkan, Ah, putingnya itu. bisa aku dilihat udah yakin teman-teman. tuh. Dan aku Kondisinya berat. seperti bisa dilihat teman-teman bagaimana padi yang menggunakan eco farming. Nanti akan kita hitung jumlah anakannya. Coba. Saat ini kita akan melakukan penghitungan anakan batang pada satu rumpun dengan cara kita hitung 6 baris. 6 baris dari samping kanan dan 6 baris dari samping kiri. Nah, setelah secara ekuvalen. Nah, untuk itu ayo kita lanjut ke proses penghitungan anakan atau batang pada satu rumpun padi nih. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85. Luar biasa. Luar biasa. Cut sampai sini. Kita perhatikan cara ini yang digunakan pakai pupuk organik eco farming. Harus ada petani-petani kita juga kita pakai pupuk organik, lebih sehat, banyak vitaminnya dan panennya lebih cepat dan hasilnya bagus. Kedua, pertumbuhan padi merata. Jadi kita bandingkan lagi yang di sebelah utara, kita lihat yang sebelah utara sana penanaman pada tanggal 25 Januari
sudah keluar padinya kan masih hijau, belum mengisi. Saat ini sekitar 2 bulan lebih, 19 hari. Oke. Besar ini, jadi tidak ada salahnya kalau kita menggunakan yaitu pupuk eco farming. Ini bukti nyata bahwa terong yang 2 hari sekali kita panen. Nah, 2 hari sekali kita panen. Ini bentuk buahnya. Kalau kelewat dari 2 hari 3 hari baru tidak kita panen, terong ini tidak sulit untuk dijual karena kelewat terlalu besar. Jadi pohon karet yang sudah memakai pupuk eco farming juga ini di sana juga itu lihat, ini tidak ada settingan saudara-saudara. Mari kita buktikan dengan latex yang bagus. Eco farming sangat membantu para petani. Sangat membantu hasilnya untuk petani. Terima kasih PT BIS menyediakan pupuk super aktif eco farming. Coba lihat saudara-saudara, sahabat-sahabat, luar biasa. Sudah berapa? 1 minggu, 1, 2, 3, 4, 5, 6 omplong. Di sana juga ada. Itu, ini semuanya. Mungkin besok kita sudah istirahatkan sebentar agar membeku semua, baru kita pungut. Alhamdulillah, pupuk eco farming memberikan manfaat untuk petani. Petani sejahtera, bangsa berjaya. Go berkah. Setelah diadakannya pemupukan sebanyak 3 kali pemupukan, yaitu 1 bulan sekali ya Pak ya? 1 bulan sekali dan sudah 3 kali bulan pemupukan. 3 kali pemupukan. Jadi dengan setelah 3 kali pemupukan ini Pak, kira-kira hasilnya memuaskan atau bagaimana kira-kira? Mudah-mudahan dari pemakaian saya, yaitu pupuk eco farming ini, hasilnya bertambah dan lumayan. Alhamdulillah. Dan pun masih daun muda ya, tapi masih tetap meluntur getahnya. Ini melihat ini pakai jregennya lagi, ini tempatnya bukan lagi batok ataupun mangkokan. Ya, kita lihat Pak, sambil dideres Pak. Sambil dideres. Ya. Ya, enggak di kulitnya lembut ya Pak? Iya, lembut. Oh, nggak memerlukan tenaga lagi ya. Nampak dia mengejar getahnya ya. Mengejar. Iya. Jadi terpaksa diderek dia dari bawah duluan. Iya. Supaya tidak kalah. Ini aja kalah. Ini aja kalah. Nggak sempat tahu apa. Iya. Ini tetesan getahnya. Luar biasa ya, mitra sinergi dimanapun Anda berada nih. Masya Allah, luar biasa. Ini sangat membantu pupuk super aktif eco farming ya untuk para petani Indonesia. Semoga petani-petani lain selain daripada Bapak Paiman Siotang ini kiranya dapat menggunakan yaitu pupuk eco farming ini agar mendapatkan hasil yang lebih. Semoga sejahtera. Amin. Ini penuh ya Pak seharian ini? Setengah lah ya? Setengah. Ya, setengah. Ini kualitasnya juga, kadar getahnya nanti luar biasa ya. Bagus karetnya. Kalau ini bisa diambil, kalau ngejar dia ngejar. Iya. Getahnya mengejar. Kalah. Kau menderes. Oh, luar. Sungguh hebat. Ini ya, tempatnya bukan batok kelapa lagi, tapi
bekas kaleng cat ya. Eco farming memang dahsyat. Perkebunan wortel ya. Kampung mana Pak? Kampung Surbakti, Ladang Pancur Pitu. Ladang Pancur Pitu. Dengan Pak siapa? Bapak Senam Ginting. Pak Senam Ginting. Nah ini Pak bicara wortel nih Pak. Apa yang sudah kelebihan Bapak dapatkan perbedaan pakai eco farming dengan yang tidak tadi itu? Silakan Pak sampaikan. Nah, lebih bagus lah sedikit pakai eco farming ini. Daun pun lebih mantap, buah pun agak bagus, dia rata buahnya. Rata buahnya. Kalau dulu dia nggak rata kali, kalau besar semua. Ini kan udah rata. Daunnya kelihatannya lebih hijau Pak ya. Ya, lebih hijau. Lebih cepat panen seperti lebih cepat panen. Ini 90 hari wajib dipanen, kalau nggak pecah. Ini kan mulai dia pecah-pecah. Oh berarti udah waktunya dipanen memang. Iya, kalau nggak dipanen ini 2 minggu ini dah rugi. Luas berapa hektar nih Pak semuanya itu? Yang ini sama yang atas 9.000. 9.000. Ah itu dari 9.000 meter ya berarti ya kan? 1 hektar ya kurang sedikit. Iya. Kemarin pertama aplikasinya itu berapa pupuk itu? Berapa botol pupuk pertama kali aplikasi itu di tanah itu? Sebelum dipakai? Iya, sebelum dipakai. 1 botol. 1 botol. Nah, 20 tangki semua dihabiskan. Oh, 20 tangki, jadi 20 tangki. Iya. Setelah itu tanamnya berapa hari setelah diaplikasikan ke tanah itu? 2 minggu lagi. 2 minggu kemudian baru tanam bibit. Enggak. Ibaratnya kita semprot sore, besoknya kita tanam. Oh, besoknya tanam gitu. Baru setelah itu dikasih pupuk lagi berapa hari? Kalau pupuknya nunggu 3 minggu. 3 minggu. Pupuk kimia. Oh, tetap dipakai pupuk kimia kemarin ya? Sekali ya. Cuman pengurangan keuntungannya Pak. Dulu pakai pupuk kimia semua ini itu full dalam 900 meter itu berapa dananya itu? Berapa? Kalau ini dulu semua ini sekitar 21 juta. 21 juta. Kalau sekarang ini itu modal ya pupuknya. Sekarang ini pakai eco farming ada pengurangan. Pengurangannya berapa? Keuntungan berapa? Berapa itu? Berarti berapa ya 21 ini paling habis ini 16 15. Berarti 5 juta. Untung 5 jutaan lah gitu ya. Dari biaya operasional. Biaya operasionalnya lebih untung 5 juta. Iya. Wah, luar biasa. Pemakaian musim pertama ini. Jadi Bapak sekarang lebih yakin lah ini Iyalah. ya, lebih yakin lah ya. Artinya kan gini, ini kan Bapak merasa baik, bagus. Kira-kira Bapak mau nggak jadi saluran kebaikan bagi petani yang ada di sini? Selain Bapak nanti menguntungkan petani Bapak sendiri, tapi kan bisa berbagi dapat pahala untuk yang lain. Bisa membantu Pak ya? Bisa. Siap Bapak ya? Siap. Oke, kami siap kerjasama dengan Bapak. Pak siapa namanya tadi? Senam Ginting. Pak Senam Ginting. Oke, sukses Bapak. Kami doakan lebih berhasil lagi. Oke. Terima kasih. Jagung Pak Abbas, pada waktu itu kita sudah membuat pengaplikasian yang pertama. Iya. Nah, jadi pada waktu itu pernah diserang hama, hama ulat, Pak ya. Jadi ini kita bikin video yang kedua. Jadi bagaimana hasilnya, pemirsa bisa hitung sendiri dari tanggal 30 Oktober, sekarang tanggal 11 Desember 2019. Oke, kita lihat. Ini hasilnya. Udah mulai jantan. Udah mulai jantan. Iya. Ini. Mulai buah. Kita lihat dari bawah. Iya. Dari bawah ini ternyata pakai eco farming dia mencangkram. Betul. Sangat bagus. Oke. Dan ini apa batangnya sangat gemuk ya. Ini yang semalam kena ulat ini sembuh. Yang ini ya. Nah ini. Sembuh. Jadi kita lihat dia ada yang mau makan itu seperti mau dimakan sama ini ya ulat ya, sama binatang, tapi nggak selesai. Iya betul. Ditinggalkan. Loh Pak, tingginya lebih tinggi dari kita Pak. Ya tinggi betul. Gini Pak, coba sampean tangan sampean. Wih. Wih. Ini belum sampai sana belum, masih tinggi lagi. Oh, kita lihat yang belum Sahabat eco farming dimanapun Anda berada, sore hari ini saya sekedar berbagi cerita tentang pupuk eco farming yang sudah saya aplikasikan pada jagung saya pada umur 15 hari, dan pada saat ini jagung saya sudah berumur 20 hari. Dan sangat
kelihatan perubahan yang terjadi pada saat sesudah saya melakukan penyemprotan pupuk organik eco farming. Dan di tempat ini pula sempat saya aplikasikan pada beberapa tanaman seperti cabai, sayur, kemudian tanaman terong, kemudian kelapa sawit, seterusnya buah naga. Dan saya sudah sempat melihat hasilnya. Jadi baru 5 hari setelah pupuk ini diaplikasikan ke tanaman sudah mulai kelihatan perubahan. Dan rencananya pengaplikasian kedua itu akan saya lakukan pada umur 40 hari ke depan. Sementara terlihat lahan di sebelah itu untuk persiapan penanaman berikutnya. Jadi saya melakukan penanaman 4 kali secara bertahap. Jadi setiap bulan satu lahan yang saya tanami. Oke, terima kasih sahabat Eco Farming. Semoga pengalaman saya ini, cerita saya ini boleh bermanfaat bagi teman-teman dimanapun berada yang menggunakan pupuk eco farming. Terima kasih, selamat sore. Di pagi berbahagia ini saya berada di Kabupaten Padang Pariaman, yaitunya di Padang Lariang. Ini adalah kebun jagung milik mitra baru kita yang baru berusia sebulan 11 hari, yang mana lahan seluas 1 hektar ini atau dengan tampang 11 kilo baru dipupuk sekali penggunaan eco farming. Dan sama-sama kita lihat inilah hasilnya yang sangat luar biasa. Kita lihat daunnya pun lebar-lebar dan batangnya pun juga lumayan jauh lebih besar dibanding petani sebelumnya yang menggarap lahan ini. Dan beliau kaget, belum pernah selama ini saya menanam jagung di lahan ini yang kondisi jagung seperti ini, yang daunnya lebar-lebar dan batangnya pun juga besar-besar. Nah, inilah hasil baru cuma sekali pemakaian eco farming, yaitunya sebanyak 2 tube saja. Ingat, misal sinergi ini di lahan 11 kilo tampang hanya menggunakan baru 2 tube saja, yaitunya sekali pemakaian eco farming. Dan petani mitra baru kita ini, beliau yakin tidak akan menambah lagi eco farming dan cukup sekali ini saja. Dan di hasil sekali pemakaian eco farming sebanyak 2 tube, inilah hasilnya. Dan semoga di buah pun nanti dan setelah panen akan mendapatkan hasil yang memuaskan dan bisa menjadikan inspirasi baru bagi para petani yang di sekitar sini Padang Pariaman. Sekian yang bisa saya laporkan dari Padang Pariaman. Kebun bawang Bapak Haji Baharudin SPD di Desa Dedekan, Kabupaten Endrekang. Nah, ini hari ini kita bersama dengan Bapak Haji Muhammad Agrim Syam. Pak Agrim, boleh lihat bawangnya seperti apa, Pak? Nih, besar-besar, coba lihat ini. Nah, ini bawangnya Masya Allah besar-besar sekali, teman-teman. Nah, ini lagi. Ini Insya Allah, ini dihitung, coba dihitung, Pak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi satu tongkol begini, satu gerombol begini, isinya 11 siung bawang. Dan besar-besar sekali, Masya Allah. Nih, teman-teman, saya semangat sekali setelah melihat langsung ke lapangan. Nih semua rata ya, semua rata. Nih semua bawangnya rata. Buahnya sudah merah-merah. Jadi ini murni ini pakai eco farming. Dan ini eco farming ini memang luar biasa. Khususnya di Jeneponto sekarang sudah banyak yang beralih ke pupuk eco farming. Tadinya dia tidak percaya, tapi setelah ada hasil seperti ini, alhamdulillah banyak ikut-ikutan. Oke, alhamdulillah hari ini saya bersama Eyang di Ciwidey dan kita lagi survei di lokasi penanaman seledri ya, yang kita bisa lihat di depan saya ini 70 hari ya.
ini memakai eco farming ya. Dan kata petani ini 3 kali aplikasi siram. Dan ternyata dilakukan aplikasi per 20 hari. Per 20 hari. Dan ternyata yang sebelah belakang saya ini usianya 85 hari. Tapi sangat jauh sekali perbedaannya. Jadi sebetulnya ini hanya sebagai pembuktian saja bahwa saya yang tidak pernah cepat percaya. Ya. Kali ini saya coba-coba on the spot ke lapangan bahwa ini adalah produk eco farming dan ini yang tanpa eco farming. Dan selisih waktu penanaman 15 hari bahwa ini lebih cepat dan ini lebih belakangan gitu. Jadi sebagai pembuktian bahwa kita berani melakukan referensi bahwa eco farming jauh lebih baik daripada yang lain. Luar biasa. Sip. Bahkan ini bisa mempercepat proses panen ya. Karena dengan 2 bulan juga hasilnya bisa melebihi yang sudah 3 bulan. Ini ya. Oke, eco farming luar biasa. Tanaman pakcoy dan kol. Ini penyemprotan yang kedua, umur tanaman baru 20 hari. Yang mana tanamannya boleh saudara-saudara lihat sendiri. Masya Allah, benih subur. Padahal petani di sini sekarang dalam keadaan kekeringan. Yang mana kebun-kebun yang lain tidak ditanami seperti halnya yang saudara-saudara lihat sendiri di lahan sebelahnya. Karena faktor kekeringan, makanya petaninya tidak berani menanam sayuran. Tetapi yang memakai eco farming tetap tanamannya subur, hijaunya boleh dilihat sendiri dibanding sama yang di sebelahnya yang tidak memakai eco farming. Di ujung sana itu tanaman yang sama yang tidak memakai eco farming. Ini tanaman kita yang memakai eco farming tanpa pupuk kimia sama sekali. Meskipun dalam keadaan kekeringan, tanaman tetap subur dan hijau. Boleh saudara-saudara lihat perbandingannya sama tanaman yang tidak memakai eco farming. Ini penanamannya berselisih 1 bulan, lebih awal 1 bulan dari tanaman ini. Boleh dilihat kesuburannya dan bentuk warna daunnya juga. Masya Allah, eco farming benar-benar luar biasa. Ayo kita alihkan semua pengusaha tani memakai eco farming. Karena ini bukti real. Kita sejahterakan semua petani yang ada di Nusantara ini. Semua tanaman sangat subur dan suburnya juga sangat hijau. Yang mana hama tidak ada sama sekali. Semoga di penyemprotan terakhir, yaitu penyemprotan yang ketiga kali, hasilnya lebih luar biasa. Eco farming, tanah subur, petani makmur. Perkenalkan diri. Ya, nama saya Duyanto, mitra dari Jonggon A. Saya baru memakai eco farming ada 3 kali ya. Perkembangannya cukup pesat. Nah, mari Mas nih lihat nih Mas. Nah, ini ada anaknya sampai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ada 7. Nah, kurang lebihnya testimoni di lahan jahe Pak Dwi ini bisa buat contoh untuk masyarakat Jonggon A yang petani jahe ya. Ini sudah bukti nyata hasil daripada eco farming di lahannya Mas Dwi Nanto. Nah, pengaplikasiannya sungguh. Assalamualaikum teman-teman. Oke, saya sekarang lagi di perkebunan kopi yang memakai pupuk eco farming. Nah ini
Ini bulan 1 Januari tahun 2020. Hasilnya bisa kita lihat, udah merah-merah, udah siap panen tuh. Dalam bentuk buahnya pun lebat-lebat nih. Yang ini nih, semua pakai pupuk Eco Farming. Ini udah 3 kali aplikasi. Aplikasi pertama di awal bulan 9. Setelah itu di akhir bulan 11 kita aplikasi lagi. Nah, ini Januari 2020 kita aplikasi juga seminggu yang lalu. Hasilnya ini, nah bisa dilihat sama teman-teman buahnya kan. Ini nah udah merah-merah nih, udah siap panen. Kita memakai pupuk Eco Farming ini dalam bobot kita menang. Dalam bentuk posisi buah pun kita bagus-bagus kualitasnya. Nah ini bisa dilihat tuh, nggak ada yang bolong-bolong ataupun kayak mana. Bersih mulus buahnya tuh, mulus, nggak ada yang bolong-bolong. Jadi sebelum kita uji coba dulu ke kopi saya sendiri. Kopi ini sekitar 2000 batang. 2000 batang ini perkiraan saya 4,5 ton sekali panen. Nah ini kopinya. Nah ini. Jadi sahabat SSE grup CJ, kalau mau dicoba ya silahkan mencoba, karena saya mencobanya sudah luar biasa hasilnya tuh, bagus-bagus. Nah yang ini nih nggak ada yang istilahnya bolong, malah ini keberatan tuh saking buahnya bagus tuh. Nih buahnya bagus-bagus nih. Jadi saya rasa nggak perlu panjang lebar ataupun muluk-muluk, kenyataannya memang sudah ada. Oke, cobalah dulu kalau belum mencoba. Jadi inilah pupuk Eco Farming. Nah buahnya waduh luar biasa bagusnya. Nah ini kemarin udah sebagian udah dipetik, udah dipanen nih tuh. Oke, itu aja, salam yang disebut dengan Eco Farming. Nah, dulu sebelum saya menemukan Eco Farming, ini adalah pohon jeruk yang sudah terkena nematoda. Akhirnya mati seperti ini. Nah, ini juga sudah terserang. Nah, seperti itu kondisi batangnya. Tetapi berkat produk Eco Farming, setelah saya lakukan pengocoran di sekitaran pangkal batang dan penyemprotan, nah ternyata perlahan-lahan dia itu akarnya sudah tumbuh kembali dengan sehat, dan cabang-cabangnya sudah mulai bertunas. Akhirnya dia itu berbuah seperti ini. Ya, kita lihat sendiri. Nah, ternyata pucuk-pucuknya pun sudah hijau. Dulunya yang kuning rangas, mau mati, sekarang sudah hijau dan berbuah. Nah, syukur-syukur dari teknologi yang ditemukan oleh para ahli, kita mendapatkan manfaat untuk kita menjadi seorang petani. Mungkin itu kesaksian saya tentang produk Eco Farming untuk pengendalian virus nematoda pada terusnya pemainkan untuk pokok besar pula. Cara bancuhan untuk pokok besar yang berumur 40 tahun, 30 tahun ke atasnya. Okay. Kami 50 ml ya. 50 ml. Dia punya air pun tak banyak. Kita bancukan dulu dalamnya. Okey. Kita kata
Dari hotel. Pemain akan menjurus terus ke lubang yang pemain korek untuk pokok besar. Ni pokok besar dia. Ni pokok besar 30 tahun 40 tahun. Okey. Okey, pemain tuang terus ke lubang. Okey. Dan lubang ni kita tak payah tutup. Okey. Pembajak yang akan datang pun kita masukkan dalam lubang yang sama juga. Korek sekali 4 pokok lah. Memadai dengan 4 lubang lah. 4 lubang. Tapi sebenarnya kalau kita nak buat parit keliling pun boleh juga. Oh, mana bulat Buat bulat kan. Tinggal kita juruskan keliling dalam parit tu kan. Dia ni akan lebih air, lebih apa tu? Ya, tak ada masalah. Oh. Ini kita buat dah lebih ni. Itu testimoni. Okey. Siram bangkai boleh apa? Boleh. Oh, siram bangkai tu. Oh. Simple saja baju ni. Memang mudah dibuat, mudah diadun, mudah dilaksanakan. Eco farming. Daripada Bandung, Indonesia. Dan telah mendapat pencerahan daripada Universiti Kebangsaan Malaysia ada ujian yang telah dibuat di sini pun. Dan di sana telah diuji oleh 2 universiti, Universiti Bandung dan juga Universiti di Yogyakarta. Oh. Di pokok doyan ni dah tinggal batang dalam je. Dia pun nak meninggal dia kerja. Kita try. Kita tengok hasil dia. Hasil dia. Kat batang ni berjauh ya. Batang tinggal batang kayu dalam je. Assalamualaikum. Penggunaan eco farming ke atau pokok cili. Sebelum digunakan eco farming ke atau pokok cili, daunnya nampak kuning. Lebih kurang dalam 2 minggu kita gunakan eco farming, tengok daunnya dah mulai hijau dan buah dia besar-besar. Tengok. Assalamualaikum. Untuk penggunaan Raja Farming ke atas lada hitam memang subur. Tengok buah dia. Sebelum gunakan eco farming, buah ni pendek-pendek je. Ini sekarang buahnya panjang dan lebat. Tengok dia punya buah dia tu.